Siva Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setiawan, stambuk C1011818396. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu anjak piutang. Anjak piutang itu sendiri adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Dari penjelasan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa jasa yang diberikan dalam suatu kegiatan anjak piutang meliputi jasa pembiayaan atas piutang dan jasa non-pembiayaan atas piutang. Akan tetapi, kedua jasa tersebut tidak harus selalu ada dalam suatu perjanjian anjak piutang. Perjanjian anjak piutang ada yang meliputi kedua jasa tersebut, ada yang hanya meliputi salah satu dari kedua jasa tersebut. Pilihan atas jasa yang akan diberikan tergantung pada kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang. Ada 3 pihak yang terlibat dalam kegiatan anjak piutang, yaitu 1. Perusahaan jasa anjak piutang atau faktor merupakan pihak yang memberikan jasa anjak piutang. 2. Klien merupakan pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang atau jasa secara kredit kepada nasabah. 3. Nasabah merupakan pihak yang membeli barang atau jasa dari klien. Nasabah memiliki kewajiban berapa utang jangka pendek kepada klien. Jenis anjak piutang. Dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya, karya Bustari Muchtar, Ros Rahmidani, dan Meni Kurnia Siwi, dijelaskan jenis-jenis anjak piutang, yaitu full service factoring. Anjak piutang jenis ini menyediakan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Bulk factoring. Anjak piutang jenis ini menyediakan jasa pembiayaan dan pemberitahuan saat jatuh tempo kepada nasabah, tanpa menyediakan jasa lain seperti proteksi risiko piutang, administrasi penjualan, dan penagihan. Maturity factoring. Anjak piutang jenis ini menyediakan jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh, dan penagihan. Proteksi risiko atas piutang disediakan oleh faktor tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang muka atas pelunasan piutang. Pembelian piutang oleh faktor dilaksanakan pada tanggal tertentu yang biasanya ditetapkan atas dasar rata-rata jangka waktu jatuh tempo dari piutang yang diberikan kepada klien. Invoice discounting. Anjak piutang jenis ini hanya menyediakan jasa pembiayaan saja. Jasa non-pembiayaan sama sekali tidak berikan. Manfaat anjak piutang. Berikut penjelasan manfaat anjak piutang bagi faktor, klien, dan nasabah. Bagi faktor, manfaat utama yang diterima oleh faktor dalam kegiatan anjak piutang adalah penerimaan fee dari pihak klien. Bagi klien, manfaat yang diterima oleh klien dalam kegiatan anjak piutang terdiri dari manfaat karena menerima jasa pembiayaan dan manfaat yang diterima karena menerima jasa non-pembiayaan. Manfaat karena menerima jasa pembiayaan meliputi peningkatan penjualan, kelancaran modal kerja, pengurangan risiko tidak tertagihnya piutang. Sedangkan manfaat karena menerima jasa non-pembiayaan meliputi kemudahan penagihan piutang, efisiensi usaha, peningkatan kualitas piutang, kemudahan perencanaan. Bagi nasabah, terdapat 2 manfaat bagi nasabah, yakni kesempatan untuk melakukan pembelian secara kredit. Kehadiran jasa pembiayaan memungkinkan klien untuk melakukan penjualan secara kredit kepada nasabah. Pelayanan penjualan yang lebih baik. Kehadiran jasa administrasi penjualan memungkinkan klien melakukan penjualan dengan lebih cepat dan tepat. Sekian penjelasan tentang anjak piutang dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.